Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang adab seorang guru bagian yang kedua dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Al-Alimul Allamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan bagi yang mungkin bertanya, Ustadz, apakah ada versi bahasa Indonesia atau tidak? Saya coba sempat mencari gitu ya, baik yang cetak ataupun yang soft copy. Sementara ini yang baru saya temukan itu yang hard copy ya. Itu bisa dibeli di marketplace atau nggak tahu nanti apakah nanti bisa dikelola secara kolektif atau dibeli mandiri. Ini terutama mungkin Bapak Ibu yang ada keterbatasan gitu ya untuk membaca langsung kitab aslinya, mungkin bisa belajar dari buku terjemahnya gitu ya. Saya coba baca beberapa halaman ya, walaupun mungkin belum ideal terjemahnya karena memang begitu ya rata-rata, karena saya juga dulu penerjemah gitu ya dan editor, jadi memang rata-rata terjemah kita itu ya belum pada level yang terbaik lah gitu ya. Jadi masih sangat terbatas, ya bersesuaian juga dengan kemampuan penerbit Indonesia untuk memberi payment yang mungkin dianggap cocok gitu untuk para penerjemah gitu. Jadi itu ya, jadi mangga mungkin kalau yang ingin menambah pengetahuan bisa nyari buku terjemahnya gitu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas 6 atau 7 poin tentang adab seorang guru ya, baik itu yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan hati maupun berkaitan dengan ilmu ya. Nah, pada bagian yang kedua ini lebih rinci. Ada tidak kurang 36 poin ya yang beliau uraikan terkait dengan adab seorang guru, dan saya berharap kita tidak terburu-buru mempelajarinya ya. Kalau tidak selesai di pertemuan kedua, kita sambung nanti di pertemuan yang ketiga, karena kita berharap bisa mengambil dan meresapi ya setiap nasihat-nasihat dari Imam An-Nawawi terkait dengan adab seorang guru ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kita membawa misi yang mulia, maka tentu adab guru ini menjadi penting ya, dan dia menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga untuk mendukung ya kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan. Baik, kita mulai di poin yang pertama dari 36 poin ini. Yang pertama, wa yajibu 'alal muallimi ay yaqsuda bi ta'limihi wajhallahi ta'ala lima sabaq. Kata beliau, di bagian yang pertama ini sudah pernah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa hendaknya seorang guru itu ketika mengajar, maka niat utamanya adalah dalam rangka atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk ghard duniawi, kata beliau ya. Jadi wa alla yaj'alahu wasilatan ila ghardin dunyawiyyin. Jadi hendaknya yang menjadi motif kita mengajar itu tidak tujuan-tujuan duniawi ya. Itu kita singkirkan jauh-jauh ya. Karena insya Allah ya, Allah tidak akan kemudian menyia-nyiakan jerih payah seorang guru, maka insya Allah ya dia akan dimuliakan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang guru itu bagaimana kita fokus meluruskan niat bahwa kita mengajar itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita, tadi katanya banyak yang stres gitu ya. Udah jangan mikir soal gaji ya. Jangan mikir soal bonus akhir tahun misalnya gitu ya. Udah itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan menyia-nyiakan jerih payah, keringat dan ketulusan seorang guru. Pasti Allah punya cara untuk memuliakan kita. Nah, tugas guru itu bagaimana meluruskan niat. Itu kalau yang bagian memuliakan itu biar yayasan yang memikirkan gitu ya. Jadi tugas guru itu bagaimana meluruskan niat. Ya, kemudian fayastahdirul muallimu fi zihnihi kaunut ta'lim akid al-ibadat ya.
Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketika meluruskan niat bahwa mengajar itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya napas yang lebih panjang, ya, punya semangat yang tidak gampang kendor. Kalau kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bangun pagi, ya, kemudian menyiapkan bahan ajar misalnya, ya, itu sebuah pekerjaan yang tidak ringan pasti, ya. Kadangkala harus mengorbankan waktu istirahat, ya. Kadangkala harus mengorbankan berbagi waktu dengan suami kalau yang ibu-ibu, ya. Kalau yang kaum bapak ya dengan istri, dengan anak-anak, ya. Itu memang kadangkala harus banyak yang kita korbankan. Ya. Tapi kalau kita memotivasi diri bahwa hal itu dilakukan dalam rangka ibadah, maka hal-hal yang sifatnya kendala itu dapat kita atasi, gitu, ya. Liyakuna dzalika hathan ala tashihin niyyah wa muharridan lahu ala siyanatihi min mukaddaratihi wa min makruhatihi makhafatan fawati hadzal fadlil azim wal khairil jasim. Ya, jadi poin pada poin pertama pada tema yang kedua ini, bagaimana seorang guru itu senantiasa meluruskan niat. Tujuan utamanya adalah Allah, tujuan utamanya adalah akhirat, tujuannya utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perlu bangun bersama-sama. Yang kedua, wayan bagi alla yamtani'a min ta'limi ahadin likaunihi ghairu sahihin niyyah. Nah, jadi beliau menegaskan juga pada poin sebelumnya, ketika menghadapi siswa yang memang kita lihat tidak terlihat kesungguhan dia belajar, gitu, ya. Apakah mungkin akhlaknya atau karakternya, atau boleh jadi pembangkangannya terhadap arahan atau perintah guru, gitu. Nah, kata beliau, jangan sampai kita menutup diri, ya. Jadi senakal apapun murid, ya, maka itu adalah ladang amal untuk para guru. Ladang amal untuk para guru, gitu, ya. Jadi kata beliau, jangan sampai kita menutup diri terhadap mereka yang boleh jadi ya, tidak terlihat kesungguhannya belajar. Wa rubbama asara fi katsirin minal mubtadi'in bil ishtighal tashih an-niyyah li dha'fi nufusihim, ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu harus didorong untuk belajar. Maka kalau ada di antara siswa kita itu memang terlihat tidak ada kemauan belajar, itu wajar. Gitu. Itulah manusia, artinya itu karakter yang Allah ciptakan. Nah, sekarang tugas kita bagaimana agar kita bisa meluruskan niat dan karakter mereka dari tipe yang tidak mau belajar kepada kondisi yang senang atau suka belajar. Ini poin kedua, ya. Poin yang ketiga, wayan bagi ayu adib al muta'allim ala tadrid bil adab sunniyah wa syaimil mardiyah wa riyadah nafsihi bil adab wa daqaiq al khafiyah. Nah, ini kata beliau, poin yang ketiga, secara gradual, secara bertahap bagaimana seorang guru juga berupaya untuk membentuk kepribadian dirinya, terutama yang pada aspek batiniah. Ya, kalau pada aspek lahiriah kan kita udah bahas pada pertemuan lalu, ya. Dari mulai berpakaian, kemudian ucapan, tutur kata, ya. Nah, pada bagian kedua ini beliau mengatakan bahwa yang tidak kalah penting itu adalah daqaiq al-khafiyah. Ada hal-hal yang tersembunyi, gitu, ya, yang kita juga perlu luruskan, dan itu perlu riyadhah, kata beliau, ya. Wa riyadhah nafsihi bil adab wa daqaiq al-khafiyah, ya. Di antaranya adalah, kata beliau, ikhlas, ya. Jadi keikhlasan ini menegaskan. Yang kedua, as-sidqu wa husnin niyat, kejujuran, ketulusan dan lurusnya niat. Dengan cara muraqabatullah taala fi jami'il al-lahzat, ya, dengan cara bagaimana selalu menghadirkan muraqabatullah, ya, selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, karena mungkin boleh jadi tidak ada yang memantau kita kerja, tidak ada yang memantau kita beraktivitas, tapi dengan menghadirkan muraqabatullah ini energinya luar biasa. Energinya luar biasa sekalian, ya.
Dan kenikmatan juga luar biasa. Orang yang terbiasa menjaga mata, ya, jaga hati, jaga kemaluan, jaga anggota badan dari segala perbuatan maksiat, itu menghasilkan energi yang luar biasa. Ya, ketika kita selalu menghadirkan bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, apakah tatkala kita sendiri gitu ya, atau mungkin tatkala mungkin perlu berselancar di internet, itu juga perlu ya, membangun bagaimana merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu kan maha mengetahui mata-mata yang berkhianat. Kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Maka penting seorang guru itu menjaga pandangan dan menjaga hati. Jangan sampai kemudian dua indera ini kita nodai, membuat kita banyak kehilangan energi kebaikan. Gitu, ya. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang lain, tidak ada sesuatu yang banyak menguras energi kebaikan seseorang, melainkan maksiat pada matanya. Maka penting, ya. Jadi kalau ini muhasabah untuk kita semua, kalau kita merasa tilawah itu sudah tidak kuat lama-lama, kalau mungkin dulu misalnya bisa sampai 2 juz per hari misalnya. Kalau sekarang jangankan 2 juz ya, 2-3 halaman sudah berat sekali. Gitu. Maka muhasabahnya adalah boleh jadi memang ada energi kebaikan yang sudah tersedot karena maksiat yang lewat mata tadi. Gitu. Ini yang kita perlu pelihara. Gitu, ya. Tidak hanya ikhwan, akhwat juga begitu. Gitu ya. Karena ya sekarang ini semua bisa menjadi konten sosial media, ya. Kalau dulu mungkin identik wanita yang dieksploitasi, gitu. Sekarang laki-laki juga begitu, ya. Nah, jadi luar biasa, maka bersama-sama kita berupaya menghadirkan muraqabatullah. Wa ayyakuna daiman ala dzalika, istiqomah sampai kapan? Hattal mamat, kata beliau. Sampai mati, gitu, ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu kan beliau luar biasa ibadah dan kegiatan beliau. Kan dinasihati oleh muridnya, ya wahai imam, tak khuzurroha. Cuma kamu ambil waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan beliau ini kan menjelang beliau wafat itu kan sudah sering lemah ya, jadi kondisi sering pingsan kalau ngajar itu. Dinasihati oleh murid-muridnya, coba kalau bisa ambil waktu untuk istirahat. Kata beliau, saya tidak akan istirahat sampai salah satu kaki saya itu atauhu fil jannah, ya, betul-betul sudah menjejak surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perlu tanamkan, semangat untuk beramal soleh, ya, semangat yang tidak kendor ketika melakukan kebaikan. Selanjutnya kata beliau, ini saya ambil poin-poin penting saja ya, tidak akan diterjemahkan seluruhnya. Wa ya'rifu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabal ma'arif wa yansharihu sadrah, ya, wa tatafajjaru min qalbihi yanabiul hikam wal lataif. Jadi bicara tentang ma'rifah Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya hikmah, gitu, ya. Ilmu itu bisa didapat siapapun, orang asal rajin saja. Kalau dia rajin baca, rajin berselancar gitu ya, rajin memperbanyak literasi, insya Allah dia dapat ilmu. Tapi kalau hikmah Bapak Ibu sekalian, hikmah itu hanya Allah berikan kepada orang yang tulus hati dan pikirannya, gitu. Nah, ini yang penting dimiliki oleh seorang guru. Mengapa? Karena banyak persoalan ilmu atau problema ketika saat dia mengajar, ya, itu ditemukan solusinya kalau dia mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah ini yang kita perlu dapatkan. Bagaimana cara agar guru itu bisa mendapat hikmah? Kalau ilmu semua orang bisa dapat, bahkan yang tidak bergelar guru pun bisa tahu, gitu. Tapi hikmah itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kita perlu usahakan. Hikmah itu Allah berikan kepada mereka yang senantiasa menjaga dirinya
senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Termasuk Bapak Ibu ya, kalau kita lihat misalnya Al-Imam An-Nawawi, ini kan usia beliau cuma 45 tahun, ya. Sangat muda untuk usia ulama yang populer seperti beliau, gitu, ya, yang terkenal dengan karya-karya dan pengetahuan yang beliau berikan kepada umat. Itu dikatakan bahwa setiap penjelasan Imam An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian, beliau tidak hanya menguraikan tentang pengetahuan, tapi juga hikmah, ya, hikmah, gitu, ya. Contoh ketika beliau menjelaskan begini, bahwa ketika seseorang itu buang angin, gitu ya, ketika buang angin, gitu, kan diperintahkan untuk berwudu, gitu. Ini kan sebenarnya secara logika tidak nyambung, karena yang kotor itu, mohon maaf, duburnya, sementara yang perlu dibasuh wajahnya. Nah, apa kaitan antara kentut dengan berwudu membasuh wajah? Gitu, ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa hakikatnya adalah ketika seseorang itu kentut, ya, maka dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kesalahan, baik yang terlihat zahir atau yang tidak terlihat, gitu. Maka ketika orang itu mengeluarkan kentut, boleh jadi dia tidak terlihat fisiknya, tapi ada dosa yang dia lakukan. Maka dosa, ketika hamba itu berbuat dosa, kata beliau, dia bersalah kepada zat yang maha menciptakan, maka itulah rahasia mengapa ketika orang kentut perlu berwudu dan membasuh wajah. Dan banyak sekali, ya, Bapak Ibu sekalian, beliau menjelaskan tentang hikmah-hikmah di balik syariat atau ketentuan-ketentuan agama. Makanya Imam An-Nawawi ini kan diangkat menjadi mufti mazhab, padahal dalam mazhab Syafi'i itu banyak ulama, ya. Bahkan kalau dalam literasi fikih Syafi'i itu ada 2 syaikhan, ada 2 guru besar. Ada yang tahu siapa 2 guru besar dalam mazhab Syafi'i? Ada Imam An-Nawawi dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini 2 orang. Jadi kalau dikutip dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, qala syaikhani, berkata 2 orang syekh, itu bukan 2 orang syekh, gitu ya. Maksudnya tapi adalah Imam An-Nawawi dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini kedua-duanya tidak selalu sama, tidak selalu sependapat. Banyak dan sering berbeda pendapat. Nah, saking Imam An-Nawawi ini dianggap paling mewakili mazhab Syafi'i, kalau berbeda pendapat di antara 2 ulama ini, maka yang dipakai pendapat Imam An-Nawawi. Gitu, ya. Jadi beliau ini mufti mazhab atau jubirnya mazhab Syafi'i. Padahal dari segi usia lebih senior Ibnu Hajar. Ya, kalau karya lebih banyak Ibnu Hajar. Gitu, ya. Nah, tapi subhanallah, karena beliau diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau bisa Bapak Ibu sekalian, para guru itu punya ilmu hikmah, gitu. Ya, bagaimana menangani siswa, boleh jadi tidak dengan teori tapi dengan cara kita sendiri, gitu, ya. Dan Allah berikan hikmah itu ya kepada siapa yang Dia kehendaki, gitu. Ya, ini terkait dengan poin kedua, ya, ketiga tadi, ya. Jadi melatih diri kita agar mendapat ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wayan bagi yarghibahu fil ilmi, ya, wa yudzakiruhu bi fadailihi wa fadail al ulama, ya, wa annahum warasatul anbiya wa salawatullahi wa salamuhu alaihim wala rotbatan fil wujudi a'la min hadihi. Poin yang keempat, kata beliau, hendaknya seorang guru itu selalu bersemangat untuk belajar menambah pengetahuan dan mengingat keutamaan ilmu serta keutamaan para ulama atau orang yang memiliki ilmu. Supaya apa, kata beliau? Agar kita senantiasa mengembangkan semangat pembelajar. Jadi tidak lantas selalu puas dengan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita kuasai. Ilmu apapun itu, apakah ilmu agama ataupun ilmu-ilmu humaniora, ya.
yang ngajar matematika misalnya, yang ngajar biologi, yang ngajar sejarah, ya. Jadi kita selalu menambah pengetahuan dan niatkan bahwa belajar itu kewajiban, tidak semata-mata sebagai orang biasa, tapi sebagai guru. Jadi menambah pengetahuan agar ya kita punya amunisi yang banyak untuk menjelaskan kepada siswa tentang ilmu yang kita ajarkan. Poin yang kelima, wayan bagi ain yahnu alaihi wa ya'tani bi masalihihi ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa waladihi wa yajrihi majra waladihi fi syafqah alaihi wal ihtimam bi masalihihi was sabri ala jafaihi wa su'i adabi. Jadi poin yang kelima ini adalah bagaimana seorang guru juga senantiasa memberikan perhatian, ya, perhatian kepada siswanya. Ya. Jadi memperhatikan seperti mana dia memperhatikan dirinya. Dia memperhatikan siswanya seperti mana memperhatikan anak-anaknya. Jadi jangan sampai ya kita lupa gitu ya, bahwa siswa itu walaupun mereka dititipkan oleh orang tua mereka, sejatinya mereka adalah anak-anak kita. Ini penting ya. Tatkala mengajar maka akan memudahkan kita menyampaikan sebuah ilmu atau pemahaman kepada siswa. Jadi tidak kita layani siswa itu seperti orang lain, ya. Ini terutama kalau bab memberi hukuman, gitu ya. Jadi kalau memberi hukuman maka ingat ya bahwa yang kita hukum itu adalah anak-anak kita juga, ya, anak-anak umat Islam yang perlu kita berikan hukuman yang terbaik, bukan untuk melukai, tapi untuk mendidik dan membina mereka. Poin yang keenam, wayan bagi ayuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Mencintai siswanya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Beliau mengutip hadis Nabi, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Beliau juga mengutip perkataan Abdullah bin Abbas, akraman nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta an-nasu hatta yajlisa ilayya law istata'tu alla yaqa' adh-dhubabu ala wajhi la fa'altu. Ya. Nah, jadi kata beliau, manusia yang paling mulia bagiku adalah, bisa dibantu bentar kan, di dalam tasnya ada charger. Ya. Manusia yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku, ya, yang ya senantiasa membersamaiku gitu, ya. Nah, ini termasuk kalau kita bicara murid dan guru, ya. Jadi kata beliau, kalau saya mampu, maka kalau saya mampu tak seekor lalat pun hinggap di wajahnya, maka aku akan lakukan gitu. Nah, ini Abdullah bin Abbas kepada murid-muridnya gitu. Maka sama sekalian ketika dengan murid ya kita berupaya untuk memberikan yang terbaik, ya. Artinya jangan sebelah sini kan. Ya. Jadi bagaimana apa? Ya. Jadi kalau saya mampu tak seekor lalat pun hinggap di wajahnya, maka aku akan lakukan. Ya, ini sikap Abdullah bin Abbas terhadap murid-muridnya. Intinya bagaimana berupaya memberikan yang terbaik. Yang ketujuh, wayan bagi ayakuna samhan bi badli ma hasalahu minal ilmi sahlan bi ilqaihi ila mubtaghihi mutalattifan fi ifadatihi talibihi ma'arifqin wa nasihatin wa irsyad ilal al-muhimmat. Yang ketujuh kata beliau, seorang guru hendaknya senantiasa toleran, lembut hatinya, lembut sikapnya ketika mengajar ilmu. Ya. Termasuk kata beliau lembut pula dalam memberikan nasihat.
wa tahrid ala hifzi ma yabdhuluhu lahum minal fawaid an-nafsiyah, ya. Nah, termasuk ketika mendorong mereka untuk menghafal Quran, ya, menghafal hadis, menghafal rumus misalnya, ya, menghafal potongan-potongan kalimat. Nah, ini kita upayakan dengan cara yang paling lembut, gitu, ya, yang paling santun sehingga anak-anak juga bisa menerimanya. Kedelapan, wala yudakhira anhum min anwa'il ilmi syai'an yahtajuna ilaihi idza kana talib ahlan lidzalik. Jangan pernah menyembunyikan ilmu kalau memang ilmu itu diperlukan oleh siswa dan memang dia layak menerimanya, gitu, ya. Jadi tidak kita sembunyikan. Apa saja ilmu yang diperlukan oleh murid, oleh siswa, kita berikan. Kecuali memang kita meyakini ilmu itu belum layak dia terima. Ini kan biasanya kalau berbicara masalah sifatnya kalau mungkin berkaitan dengan kehidupan pribadi gitu ya. Mungkin kalau ada tema-tema yang dia tanyakan mungkin terlalu dewasa misalnya. Itu kita harus berani mengatakan, oh maaf ini tidak boleh, gitu. Atau belum saatnya, harus bisa, gitu. Jadi satu sisi kita menyampaikan, memberikan, menjelaskan apa yang mereka perlukan. Sisi lain kita juga harus betul-betul paham ada tema-tema yang belum saatnya mereka pahami, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai hanya karena ingin rame di kelas, ya kita ikut membahasnya. Padahal anak itu belum layak, gitu ya. Misalnya anak usia 1 SMP atau mungkin masih SD, bicara tentang misalnya tentang kehidupan suami istri misalnya. Ini kan terlalu berat tema itu, gitu ya. Nah, jadi perlu juga dalam beberapa keadaan tegas, ya, mengatakan bahwa hal ini nanti akan disampaikan pada mungkin di kelas sekian, gitu ya, atau di momen yang lain. Kesembilan, wala yalqa ilaihi syai'an lam yata'ahhal lahu li'alla yufsid alaihi halahu. Ini subhanallah. Kata beliau, jangan pernah memberi ilmu yang belum layak diterima oleh murid kita. Mengapa? Karena akan merusak akalnya. Ya, maka mulai nanti dia berfantasi gitu. Ini bahaya. Ya. Padahal tadi kalau kita cut saja, kita tutup aja, udah, dia tidak akan bertanya. Nah, tapi kalau kita terpancing membicarakan, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Maka banyak hari ini anak-anak itu mendapat penjelasan atau tema-tema yang terlalu berat, ya, sehingga memancing mereka berfantasi, memancing mereka untuk ya berkhayal, gitu. Ya, nauzubillah. Ini kata beliau dapat merusak akal mereka. Ya. Dapat memberi mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Poin ke-10, wayan bagi alla yata'azzam 'alal muta'allimina bal yalin lahum wa yatawadda faqad amara bitawadu li ahadin nas. Qala Allah Ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Jangan pernah seorang guru karena merasa statusnya guru itu merasa superior dengan murid-muridnya. Ini perlu kita hindari, ya. Kita pernah jelaskan pada pertemuan yang pertama, seorang guru tidak boleh menghinakan ilmu yang Allah titipkan padanya dengan sikap-sikap yang terlalu cair dengan siswa. Tapi di waktu yang sama, kata beliau, tidak boleh membuat kita jumawa di hadapan siswa. Merasa kita lebih mulia, merasa kita lebih punya, ya lebih powerful dibanding mereka, enggak. Nah, ini harus kita hindari. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ya, rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita lewat saja. Poin ke-11, mungkin kita akan ambil 12 poin insyaallah. Poin ke-11, wayan bagi ayyakuna harisan ala ta'limihim muhtamman bihi mu'athiran lahu ala hawaiji nafsihi wa masalihihi ma lam takun darurah. Ya. Jadi hendaknya seorang guru bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mengajar siswanya, memperhatikan
semua keperluan mereka dan bagaimana dia memberikan pengaruh ya terhadap murid-muridnya ya malam takun darurah wa yurahib bihim inda iqbalihim ilaihi li hadis Abi Sa'id As-Sabiq ya. Jadi contoh adalah bagaimana seorang guru itu senantiasa memberikan wajah ceria, wajah senyuman kepada muridnya. Ini biar memotivasi. Jadi jangan wajahnya angker, serem gitu ya. Wajahnya selalu terlihat garang gitu ya. Ada memang waktu-waktunya kita harus bersikap menampilkan mimik tegas. Ada ya. Nah, tetapi secara umum dalam pembelajaran kata Imam An-Nawawi, talaqatul wajhi harus dengan wajah yang ceria. Ya, walaupun tadi punya masalah, ya banyak yang stres gitu ya. Tetap kalau ngajar itu ya harus menampilkan wajah yang cerah. Wa yuhsin ilaihim bi ilmihi wa malihi wa jahihi bihasbi taisir. Bahkan kata beliau juga berbuat baik kepada mereka, baik ilmu termasuk harta. Jadi kalau perlu traktir siswa gitu. Kalau memang diperlukan gitu. Artinya berkorban tidak hanya dengan memberi, tidak hanya dengan ilmu tapi juga dengan harta. Ya. Ini makanya Imam Abu Hanifah ini kan diantara ulama kaya raya yang hari ini madhab beliau madhab terbesar dunia. Rahasianya adalah itu siswa-siswa beliau yang pengangguran atau yang punya keluarga mikir dapur gitu ya, itu beliau berikan beasiswa gitu. Ya. Jadi kata beliau udah jangan pikirkan keluarga dulu, sekarang fokus belajar. Keperluan dapur keluargamu saya tanggung kata beliau. Ini Imam Abu Hanifah. Makanya wajar mazhab beliau termasuk mazhab terbesar dunia karena sejak dulu ya para santri mazhab Hanafi ini mereka terbiasa dengan fasilitas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Itu Abu Hanifah ya. Nah, jadi ini juga bagi yang kemudian kata beliau bihasbit taisir jika itu memang mudah gitu ya. Jadi tidak menjadi sebuah keharusan. Kemudian wala yukhatab al-fadil minhum bismihi bal bikunyatihi. Nah, kalau memungkinkan panggillah siswa dengan panggilan-panggilan mesra. Artinya dengan panggilan-panggilan yang mereka sukai. Ya, mungkin mesra bukan dalam arti merayu gitu ya. Artinya kalau kita tahu ya mereka punya nama kecil gitu ya, apakah nama kecilnya atau nama gelar di keluarganya, pakai itu. Ya. Jadi bahkan Nabi itu banyak menggunakan kunyah panggilan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita kenal Abu Hurairah, kemudian apa lagi? Ada Abu Hurairah, ada siapa? Ada Abu Abbas, ya. Ada misalnya Abu Turab, gitu ya. Ini kan panggilan-panggilan yang Nabi berikan kepada sahabat-sahabatnya. Karena beliau tahu ternyata memang panggilan itu di antara salah satu cara kita untuk menarik perhatian dan melemburkan hati siswa kita. Ini tinggal kita pikirkan panggilan apa yang sesuai gitu ya, baik panggilan kepada siswa laki-laki atau perempuan. Dan kata beliau jangan sampai kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, misalnya apa? Ya misalnya ya mungkin dengan warna kulitnya gitu ya, atau dengan tinggi rendahnya gitu ya, ini nggak boleh. Jadi kalau memakai gelar, pakailah gelar-gelar yang terbaik dalam rangka memuliakan mereka, gitu ya. Nah, poin yang terakhir pada kesempatan sore ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Wayan bagi ayyaftaqidahum wa yas'al amman ghaba minhum. Senantiasa mencari tahu siapa yang tidak hadir dan mencari tahu pula apa sebab mereka tidak hadir. Ya, nah, jadi jangan biarkan misalnya mereka besok datang setelah absen beberapa hari tidak kita tanyakan baik kepada siswanya atau kepada orang tua. Ini adab, ya. Adab seorang guru itu harus bertanya kepada muridnya kalau ada yang tidak hadir, gitu ya. Jadi subhanallah pengalaman ketika di Kairo itu
Walaupun kadangkala satu kelas itu kita ada 100 orang gitu ya, itu dosen atau syekhnya hafal gitu, ya, tahu betul siapa yang tidak hadir, gitu, ya, karena itu mungkin diantara keistimewaan orang Arab ya, mereka mudah sekali menghafal tulisan atau menghafal apa yang mereka lihat, gitu, ya. Dan Al-Azhar itu baru sekarang aja pendokumentasian itu pakai komputer. Dulu enggak, manual. Jadi kalau akhir tahun ya, begitu LC selesai S1, mau pulang, kita mau ngambil, kan dulu kalau di Al-Azhar itu kalau kita daftar S1, harus menyerahkan semua dokumen-dokumen sekolah sebelumnya. Dan asli, akte kelahiran, ijazah SD, ijazah MTS, ijazah aliyah, itu diserahkan. Dan mereka nyimpannya itu tidak jangan bayangkan kayak perpustakaan rapi, itu enggak, ditumpuk, ya, itu kadang sampai 10 meter tingginya itu dokumennya, ya. Dan ketika kita datang, Syekh, saya mau ngambil dokumen angkatan tahun sekian, sudah selesai belajar, ini buktinya gitu. Itu beliau ngelihat sebentar, dia tahu di mana posisinya. Padahal siswanya itu ada puluhan ribu, ya. Jadi tahu di mana tuh di lapis mana, itu ditumpuk biasa aja. Jadi kayak kita numpuk dokumen, ya. Jadi tidak pakai indeks, tidak pakai nomor, nggak ada. Dia tahu di situ gitu ya. Jadi sama ketika saya ngambil ijazah itu dia tahu, ya. Jadi sudah ketika ditarik itu udah jangan ditanya debunya gitu ya. Itu sudah tebal sekali debunya gitu. Karena disimpan di sebuah ruangan. Ini ya di antara keistimewaan mengapa memang hikmahnya para nabi, para rasul itu memang kebanyakan diambil dari orang Arab gitu. Ya, karena Allah berikan mereka keistimewaan kemampuan untuk menghafal gitu ya. Nah, kita ya saya rasa siswa kan tidak nyampe 100 ya berkelas, jadi kita bisa menghafal mereka. Tidak perlu diabsen, kita udah paham nih siapa yang tidak hadir, siapa yang absen hari ini, sehingga kita akan bertanya atau mencari tahu mengapa mereka tidak hadir ya. Wallahu alam, demikian Bapak Ibu sekalian, ya 12 poin, ada 36, artinya ya kita akan cicil secara perlahan-lahan saja. Semoga kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari kitab ini. Wallahu alam. Mangga saya persilakan Bapak Ibu yang mungkin yang mau bertanya, temanya boleh tentang tema hari ini ataupun tema kitab Adabul Alim wal Muta'alim secara umum. Mangga dipersilakan, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara taruh atau pimpinan jamaah dalam mendidik anggota timnya yang usianya ada yang lebih tua, ada yang punya kedudukan relatif sama dengan si Maruf itu, tapi di tempat lain. Dan Maruf ini tidak punya pendidikan formal sebagai guru. Kalau panggilan besar dia akan saya rasa. Ya. Nah, bagaimana jamaah dulu mendidik timnya? Ya. Enggak, kita tampung dulu. Kalau satu lagi ada? Dari Akhwat ada? Ya, enggak. Dari Akhwat dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan untuk tadi kan kata Ustaz tidak boleh menceritakan sesuatu yang lebih dewasa seperti itu. Yeah. Nah, saya mau bertanya ini, anak saya kebetulan kelas 4 dan PAI-nya itu sudah belajar tentang balik gitu. Bahkan balik tentang laki-laki dan perempuan seperti itu. Yeah. Kalau lihat bukunya tuh sekarang, sudah seperti itu gitu. Apakah itu sudah tepat di kelas 4 ada pelajaran balik gitu aja Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tim ya, kalau kita baca literasi sirah para sahabat, para ulama,
Yang pertama memang semangatnya adalah semangat amal jama'i, gitu, ya. Bahwa masing-masing punya kelebihan baik ilmu atau usia, itu tidak bisa dinafikan, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian ketika seorang itu diberikan amanah, udah mereka menghormati, ya, menghormati dan memuliakan. Artinya as-sam'u wa ta'ah, senantiasa menaati apa yang diperintahkan. Jadi semangat amal jama'i, gitu. Jadi boleh jadi memang ada yang lebih senior, gitu ya. Di awal-awal memang ya ada yang komplain, tapi Nabi didik, Nabi bina. Kan di antara komplain pertama yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi mengutus Usama. Usama itu kan usia berapa? Remaja usia 16 tahun. Nabi suruh mimpin pasukan besar ke Romawi, ke daerah Balko dan Darum. Ini kan dua kota yang jadi benteng terluar Palestina, Al-Aqsa waktu itu, ya. Jadi siapapun yang mau membebaskan atau menaklukkan Baitul Maqdis, dia perlu menaklukkan dulu kota Balko dan Darum. Jadi ini kota paling kuat dulu, ya. Jadi orang tidak akan bisa menembus bentengnya Romawi kalau belum bisa menembus benteng Balko dan Darum. Ini kan harusnya orang yang senior secara usia, orang yang pangkatnya tinggi, gitu ya. Tapi Nabi itu mengutus Usama. Dan terjadinya pada tahun ke-10 Hijriah, saat Nabi akan wafat. Jadi belum berangkat, Nabi baru bikin SK aja. Kayak tadi gitu, baru dibacakan, panglimanya adalah Usama. Sempat itu ada ya bisik-bisik, bicara-bicara lah di belakang Nabi wafat. Kemudian Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memimpin, kata beliau, misi pertama saya melanjutkan perintah Nabi, ya, mengutus Usama berangkat ke Romawi memimpin pasukan. Sekalian orang pertama komplain siapa? Umar. Wahai Abu Bakar, coba pertimbangkan kembali. Usama ini terlalu muda. Belum banyak pengalaman. Di waktu yang sama, masih banyak sahabat Nabi yang senior. Ada Khalid, panglima perang. Ada Abu Ubaidah. Ada Salman yang sudah teruji. Ini masih muda, masih remaja, umur 16 tahun. Abu Bakar tetap bersikukuh untuk mengutus Usama, gitu ya. Ketika dikomplain oleh Umar, maka kata Abu Bakar, wahai Umar, kita dibiasakan atau dibina oleh Nabi senantiasa mendengar arahan pemimpin. Maka Nabi telah memerintahkan kita untuk mengutus Usama sebagai panglima perang, maka kita tidak akan menganulir keputusan itu. Itu kata Abu Bakar. Akhirnya Umar akur, gitu. Ya, Umar akur, gitu. Nah ini, jadi memang di awal-awal begitu, orang selalu akan mempertanyakan atau mempersoalkan, karena kan masing-masing kan punya pertimbangan. Tapi karena semangatnya adalah semangat amal jama'i, akan ada orang yang diberi amanah sebagai pemimpin. Maka kalau ada orang yang telah diangkat jadi pemimpin, ya, kita wajib taat selama bukan pada hal yang maksiat. Kan kata Rasulullah, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada kemaksiatan. Jadi selama perintah itu adalah pertimbangan pemimpin, udah sami'na wa ta'na. Tidak kita komplain perintah-perintah itu. Nah ini artinya ada semangat itu. Yang kedua, juga para sahabat biasa, ya, artinya menghargai, mengapresiasi kelebihan masing-masing sahabat. Mereka punya punya kelebihan masing-masing. Mereka tidak pernah mempersoalkan kalau seandainya ada orang yang diberikan jabatan, ya. Bahkan ada orang yang boleh jadi dalam pandangan sahabat layak dapat jabatan tapi tidak pernah diberikan jabatan. Siapa di antaranya? Ada sahabat Nabi yang tidak pernah diberi jabatan. Ya, ini ya, kalaupun diberi jabatan yang tidak
yang tidak begitu krusial. Beliau pernah minta jabatan gubernur, tapi tidak pernah Nabi berikan. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu minta, apa kata beliau? Ya Rasulullah wallini, angkat saya sebagai gubernur. Ya, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar innaka rajulun dhaif wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamati sirrun wa nadama. Wahai Abu Dzar, engkau lelaki yang lemah. Bukan lemah fisiknya, tapi tidak punya kecakapan memimpin pemerintahan yang perlu skill dan perlu leadership yang tidak ringan gitu ya. Maka Nabi tahu betul, Nabi bisa memetakan potensi para sahabat. Jadi ada sahabat yang memang ditempatkan sebagai negarawan, sebagai panglima perang, ya sebagai gubernur itu sangat teliti gitu. Jadi ada semangat saling mengapresiasi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan skill mereka gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun ya. Jadi ketika melakukan satu tugas-tugas tertentu, ya saling mengapresiasi, saling memikirkan yang terbaik. Jadi tidak merasa yang paling layak, yang paling berhak, tidak. Ya, tapi bagaimana untuk kemaslahatan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kelas 4 SD ya itu sudah diajarkan tentang balik. Kalau hanya tanda-tandanya saya nggak ada masalah. Ya. Tanda kan dia sifat normatif. Ya, normatif, anak-anak itu kan hanya mungkin di usia itu ya, mereka sebelum balik sudah mulai dipersiapkan. Kalau usia 4 tahun itu kan sudah mulai tumbuh sudah mulai tumbuh dewasa. Intinya ada hal yang sifatnya normatif, pengetahuan saja, ada yang memang kita perlu jelaskan secara lebih rinci. Nah, anak usia kelas 4 SD, saya kira Ibu kalau untuk hal yang normatif boleh, nggak ada masalah. Baligh itu adalah mimpi basah, gitu ya. Saya juga begitu anak laki-laki belum baligh gitu ya, jadi belum mimpi basah itu. Saya nanya ya karena sudah usia SMP ya sekarang itu. Saya nanya sudah pernah mimpi basah belum? Gitu. Belum katanya gitu. Ya. Nah hal seperti ini kita perlu tahu. Ya. Rasul itu bertanya kepada Hasan Hussein ketika usianya 10 tahun. Berarti usia berapa itu? Kelas berapa itu? 10 tahun. Kelas 4 ya, Ibu. Jadi Nabi sudah bertanya pada Hasan Hussein, sudah pernah mimpi basah belum? Gitu. Jadi ditanya anak-anak itu. Karena kan ada hal-hal yang memang kita sudah perlu detail, ada yang hanya pengetahuan umum saja. Nah, kalau semata-mata hanya sifatnya teori gitu ya, pemahaman boleh, nggak ada masalah itu ya. Hanya mungkin kalau sudah terlalu dalam gitu ya, nah mungkin kita harus melihat anaknya satu persatu gitu ya. Kalau di Indonesia relatif kita agak lama matang fisik dan matang mentalnya ya. Kalau di Arab itu memang rata-rata cepat matang mentalnya ya. Nah, jadi mereka kan makanya kan seperti kita mungkin kalau ada orang yang bertanya mengapa Nabi itu menikahi Ibunda Aisyah pada usia 9 tahun gitu misalnya ya. Karena kita tidak pernah membayangkan kondisi mental fisik orang Arab dengan dengan real gitu ya. Itu beda sekali ya. Mungkin yang pernah jalan-jalan di Mesir atau di Yordan gitu ya. Itu kalau melihat anak satu SMP-nya seperti wanita dewasa. Baik secara fisik maupun secara mental. Jadi mereka udah biasa itu ke pasar belanja, kemudian kadangkala bawa ibunya ke rumah sakit gitu. Itu usia SMP udah biasa. Kita kan sekarang anak SMP ya masih main gundu gitu ya, main kelereng gitu ya, belum matang gitu. Jadi ya bergantung kepada kondisi. Kalau anak-anak di kampung kalau saya lihat lebih cepat matang dibanding yang di kota gitu ya. Yang di kampung kan rata-rata karena sudah diajari mandiri sejak kecil gitu ya, belanja, kemudian di dapur ya. Kalau yang ayah nelayan itu sudah ke laut gitu, jadi sudah matang lebih awal. Kalau sekarang memang ya tantangannya anak-anak matang lebih lambat gitu ya. Nah, jadi intinya Ibu kita perlu selektif ya. Tidak semua hal kita tutupi, tapi juga tidak semua hal kita sampaikan. Wallahu alam. Enggak, masih ada? Silakan kalau masih ada. Atau cukup jam 5? Cukup ya?
Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan kita sampai poin ke-12. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, semoga Allah panjangkan usia. Poin ke-13 sampai sampai terakhir nanti insya Allah poin mana yang kita mampu dapat uraikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Insya Allah bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Untuk acara yang selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin kepada oleh tamu-tamu di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, di akhir kajian kita berdoa, berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, taufik untuk berbuat kebaikan, taufik untuk berbuat amal soleh ya, dan menjalankan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pengajian pada sore ini telah selesai. Mari kita akhiri untuk kita tutup dengan membacakan hamdalah, istighfar dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Bintang Madani. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.